Halo semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham INDO atau bisa dibaca Indo. Dengan nama perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya. Ini seperti yang kita lihat di layar ya. By the way, ini halaman websitenya di royalindo.id. Mereka bergerak di bidang sewa tempat kos atau kantin atau tanah. Jadi mereka punya beberapa anak usaha ya yang bergerak di bidang itu. Ini websitenya kita bisa lihat, ini ada kantin, ada tempat kos, ya, ada kantin, tempat kos, tanah, dan lain-lain. Seputar itu sih. Ini websitenya sangat simpel ya, informasinya terlalu sedikit. Justru ini lebih ke sifatnya website apa ya namanya? Website company profile, bukan untuk investor. Jadi kalau untuk informasi cari tahu mengenai perusahaan ini sangat sedikit sekali di royalindo.id ya. Kita langsung lihat di website IDX-nya aja, profil singkatnya mereka kita lihat ya. Ini nama mereka di nama PT ya, Royalindo Investa Wijaya dengan kode saham INDO, dan mereka baru IPO di tahun 2020. Mereka bergerak di bidang real estate yang dilakukan baik secara langsung oleh perseroan melalui entitas anak, serta investasi pada entitas anak. Jadi mereka lebih ke sewa kos, kantin, dan tanah. Ini jajaran direksi dan komisaris. Ini banyak nama Sumedi ya. Ini kemungkinan perusahaan ini dikendalikan oleh keluarga Sumedi. Ini ada nama Sumedi. Ini ada Leslie, Nevin, dan Pak Herman ya. Nanti kalian cari tahu latar belakang mereka dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau misalnya ada rekam jejak yang buruk, harap hati-hati, kalau bisa jauhi. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti aman. Ini nama-nama direksi dan komisarisnya ya. Oke, ini komposisi pemegang saham. Ya, ini terlihat ya, ini dikendalikan oleh keluarga Sumedi. Jadi ada Ibrahim Sumedi, Herman Sumedi, Sugiarto, Leslie Sumedi, Nevin Sumedi, dan lain-lain Sumedi yang lainnya. Masyarakat hanya pegang 21%. Jadi secara komposisi aman lah ya. Ideal, maksudnya bukan aman, ideal, cukup ideal karena mayoritas dipegang oleh keluarga Sumedi. Sisanya di masyarakat di bawah 30%, udah cukup oke. Dan ini anak usahanya mereka ya. Ada yang bergerak di bidang, tapi lebih kebanyakan di konstruksi, perdagangan, real estate. Banyak sekali anak usaha mereka. Oke, komposisi pemegang saham udah cukup oke. Kita, karena mereka baru IPO ya, kita akan lihat rencana penggunaan dana IPO itu untuk apa saja. Oke, sekitar 50% akan digunakan tambahan setoran modal ke entitas anak, yaitu SBN. Ini nama entitas anak ya. Yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas in the cost untuk menunjang kegiatan usaha utama. Fasilitas in the cost SBN berlokasi di Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Pelaksanaan pembangunan direncanakan dimulai pada semester 1 bulan Maret 2020 dengan jangka waktu sekitar 10 bulan. 50% lainnya digunakan untuk setoran modal ke entitas anak, yaitu MAN ya. Yang selanjutnya akan digunakan pembangunan fasilitas in the cost untuk menunjang kegiatan usaha utama. Oke, jadi 100% gunakan untuk in the cost. Nah, disusun perseroan berdasarkan skala prioritas. Dana yang diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan. Oke. Sehubungan dengan kondisi saat ini, di mana kepemilikan saham oleh perseroan pada SBN dan MAN adalah sebesar 99%, maka berdasarkan ketentuan angka 2, penggunaan dana berupa penyaluran modal tersebut melakukan transaksi afiliasi ya, yang wajib dilaporkan. Oke. Penggunaan dana merupakan dan apabila dana hasil penawaran umum saham perdana tidak mencukupi, perseroan akan menggunakan dana internal. Apabila dana hasil IPO belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil penawaran tersebut akan dilakukan. Perseroan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi perseroan. Oke sih. Yang penting kita udah tahu penggunaannya untuk bangun dua tempat kos ya.
dengan masing-masing satu anak usaha, yaitu SBN dan MAN. Oke sih, jadi tidak ada yang ditilep untuk pribadi. Kita masuk ke laporan keuangan terbaru kuartal 4, 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember 2022. Kita lihat bagian aset lancarnya. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek ya, atau liabilitas jangka pendek. Jadi liabilitas jangka pendek itu adalah utang yang harus dibayar di bawah 1 tahun. Nah, untuk membayar utang di bawah 1 tahun membutuhkan aset-aset yang lancar, seperti uang kas dan lain-lainnya. Jadi ini besaran aset lancarnya ya. Aset lancarnya totalnya 636 miliar. Kasnya itu sebesar uang kasnya 305 miliar. Ini cukup besar ya untuk bangun tempat kos itu lumayan ini sih, bisa sih. Oke, piutang usaha 12 miliar, investasi yang dinilai pada nilai wajar penghasilan kompresif lain 262 miliar, laba rugi sekian, ini hasilnya laba kali ya. Jadi total 300, 600 miliar lah ya aset lancar mereka. Kita akan bandingkan utang jangka pendek. Nah, ini dia utang jangka pendek mereka cukup kecil. Uang kas mereka berlimpah ya. Ini jadi aman sekali nih. Utang bank bahkan tidak ada di jangka pendeknya. Dan ini jangka panjangnya hanya 400 juta. Jadi total utang mereka hanya 2,2 miliar. Dengan aset mereka yang sebesar uang cash 305 miliar ini, mereka benar-benar jauh daripada resiko utang. Ini super aman artinya perusahaan ini. Oke ya. Oke, semua utang aman. Karena berbeda jauh, kita akan bandingkan modal utang dengan modal ekuitas atau modal investor. Tentu saja jauh ya. Utang mereka hanya 2,2 miliar, sementara itu ekuitas mereka mencapai 978 miliar. Wow, ini mereka kalau mau ekspansi kemana aja sebenarnya bisa sih sebenarnya. Mereka bisa bangun berapa kos nih, tapi mereka harus pilih-pilih lokasi ya. Jangan sampai kos mereka itu mati dan tidak ada penghuni gitu. Jadi itu tergantung lokasi sebenarnya. Jadi mereka harus hati-hati dalam memilih lokasi kos. Jadi komposisi ekuitas lebih banyak daripada liabilitas, berarti aman ya. Kenapa harus lebih besar? Karena ekuitas itu mewakili investor ya. Atau kalau kita beli saham itu sebenarnya beli ekuitas. Bahasa Inggrisnya dari saham adalah equity. Misalnya pasar saham. Bahasa Inggrisnya equity market. Jadi kalau kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kita beli sejumlah harga di pasar saham ya. Dengan misalnya harga terakhir dari harga saham ini apa ya? Harga terakhirnya di 85 ya. Jadi kita beli 85 ini, kita akan mendapatkan 978 miliar. Nah, ini yang kita akan dapatkan. Dan kenapa harus lebih besar? Sekali lagi, kenapa harus lebih besar? Karena kalau misalnya ekuitasnya lebih besar dibanding liabilitas, artinya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan, investor dapat lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, investornya dapatnya lebih sedikit. Jadi keuntungannya akan lebih banyak kepada pemberi utang. Nah, di situ jelas ya. Jadi wajib ekuitas harus lebih besar, biar investornya dapat lebih banyak pada saat perusahaan untung. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Kinerja mereka meningkat ya, dari omset dari 7,5 M naik ke 10 M. Lalu margin laba kotor mereka juga cukup tebal ya. Dari pemasukan 7 ini keluar 2, sisanya 5, ini juga sama. Bahkan kecil sekali. Tempat kos ya hanya kecil sih, hanya listrik sama mbak lah ya, atau pembantu atau apa namanya. Masuk 10, keluar 3, sisanya 7. Laba kotornya cukup besar ya. Marginnya maksudnya. Dan sini ada penghasilan usaha lainnya. Ini kalau kita lihat apa sih isinya ya. Kita lihat di nomor 23. Ini lebih besar dibanding omset utama mereka nih. Operasional utamanya mereka ya, bisnis utamanya mereka sendiri kecil, tapi yang lain-lainnya itu besar. Kita lihat ya di nomor 23 atau 20 ya. Nah, tapi kita lihat nomor 20 dulu. Pendapatan mereka dari mana aja? Nih, ada sewa in the cost, sewa tanah dan bangunan, sewa kantin.
inilah 3 top 3 pendapatan mereka. Indeks cost-nya naik ya dari 4 miliar ke 6 miliar. Sewa tanah dan bangunan juga naik. Sewa kantinnya yang turun. Oke, ini beban pokok pendapatan ya, ada penyusutan properti dan lain-lain. Nah, kecil lah ininya mereka. Oke, kita lihat ke penghasilan yang lain ya. Ini penghasilan lain mereka ternyata terdapat dari selisih kurs yang sebenarnya apa ya namanya, tidak tidak menghasilkan arus kas bagi mereka sebenarnya, kecuali mereka tukar atau taking profit dari selisih kurs ini ya. Tapi kalau mereka misalnya nggak taking profit ya, mereka nggak menghasilkan arus kas positif bagi perusahaan sebenarnya. Ini jadi nggak benar-benar penting kecuali mereka taking profit. Oke, ini ada penghasilan investasi, ada penghasilan bunga deposito juga, dan lain-lain ya. Justru mereka lebih unggulnya di penghasilan lain dibanding bisnis utama mereka. Tapi kalau misalnya mereka ekspansi cost-nya mereka, kemungkinan besar ini akan menjadi bisnis yang menarik ya. Kalau mereka ekspansi dengan dana yang cukup besar ini, mereka pegang uang cash 305 miliar ini akan menjadi hal yang lumayan menarik. Dan hasilnya laba bersih mereka naik ya, dari 8,5 miliar naik ke 32 miliar. Ini karena terbantu selisih kurs saja sih sebenarnya. Kalau misalnya ini tidak ada ya, penghasilan lainnya tidak ada, mereka sebenarnya mengalami kerugian secara operasional. Ini kan laba kotor mereka 7,1 miliar, sementara itu beban umum dan administrasi mereka itu 8,6 miliar. Artinya mereka masih rugi, ya kan? Ini pengeluaran mereka lebih besar beban biayanya. Dan mereka tertolong di sini. Ya cepat-cepatlah mereka bangun tempat kos baru lagi. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau bangun tempat kos, itu agak mencurigakan sebenarnya. Oke ya, kinerja laporan laba rugi sebenarnya secara bisnis utama mereka kurang menarik. Masih jelek ya. Tunggu mereka bangun tempat kos baru lagi apakah kelihatan menarik atau tidak. Arus kas dari 2021 ke 2022 selalu positif ya. Intinya bagus, ada penerimaan pelanggan. Ini untuk masuk untuk beban operasional. Oke, penempatan investasi ini mereka tempatin investasi di mana? Di nomor 7 ya. Kita coba lihat ya. Investasi mereka di mana saja. Nah, di sini ternyata bukan di nomor 7, mungkin di nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6-nya mereka nggak tulis. Nah, ini penghasilan komprehensif lain. Investasi. Nah, mereka ada di dolar Amerika Serikat sebesar 229 miliar ya. Ya, ini mereka cuma untungnya di situ aja. Obligasi, mereka juga ada di obligasi dolar Amerika Serikat, obligasi rupiah, sukuk. Ternyata mereka taruh di obligasi ya. Kayak obligasi, sukuk, saham. Mereka juga pegang saham. Wah, ini mereka benar-benar yang nggak jelas nih. Mereka sebenarnya mau bisnis cost apa pengen jadi bisnis investasi gitu kan. Kalau memang mereka perusahaannya perusahaan investasi ya tulis aja perusahaan investasi gitu kan. Oke ya, ini kelihatan ini mereka ada investasi di obligasi dan investasi di saham. Oke, tapi yang porsi paling besarnya mereka di obligasi dan mata uang ya. Gitu aja sih laporan keuangan mereka. Pendanaan ya pelaksanaan pengeluaran aja gitu aja sih. Nggak ada sih. Overall kinerja mereka biasa aja kalau dilihat dari kinerja bisnis mereka ya. Karena mereka seperti tidak ekspansi dan mereka lebih bermain di investasi. Kita lihat ke depannya mereka mau ngapain dengan uang sebesar 300 atau 600 miliarnya mereka ya. Aset lancar mereka cukup banyak ya, 600 miliar nih. Mau diapain? Apakah fokus di tempat kos atau mereka malah main di investasi semacam obligasi atau saham? Kita lihat ke depannya nanti. Ini agak membingungkan soalnya ya. Oke, ini kinerja tahunan mereka. Aku anggap yang sebelum IPO itu nggak ada ya. Ini kinerja mereka cukup buruk.
tidak ada omset dari tahun 2016 dan 17. Mereka baru ada omset di tahun 2018-19. Ini seakan-akan seperti di setting ya, seakan-akan ya. Ini belum pasti tapi seakan-akan. Di tahun 2019 ada pendapatan masuk besar 421 miliar, ada penjualan bisnis. Ini jadi mengangkat laba bersih, dan ini pun belum tentu benar-benar jual bisnis, tapi kan belum tentu, bisa iya bisa enggak, bisa aja settingan, bisa aja enggak. Ini cuma dugaan ya, by the way ya. Jadi aku anggap yang sebelum IPO itu nggak ada. Kita akan lihat yang setelah mereka IPO ya. Ini kinerja mereka secara real. Nah, ini ada pendapatan lain-lainnya pasti, dan ini juga ada sama pendapatan lain-lainnya. Jadi kenapa laba bersihnya lebih besar daripada omset? Karena ada pendapatan lain-lain. Ya, ini juga sama nih, tiga ini pendapatan lain. Terutama ada di selisih kurs. Sementara itu, ekuitas mereka bertambahnya pelan, omset mereka bertambahnya pelan juga. Jadi ini masih belum, pertumbuhan masih belum bisa dikomentari ya. Masih belum bisa dikomentari. Karena masih belum jelas arah mereka mau kemana ya. Arah masih belum jelas. Duit hasil IPO mereka mau diapain kurang jelas. Oke ya. Di harga 85 ya, menghasilkan PE ratio 11 kali, PVBR 0,38 kali. Dividend yield mereka nggak pernah bagi, karena mereka masih mengalami kerugian ya secara bisnis ya. Kita lihat aja, secara bisnis mereka masih rugi sebenarnya kalau tidak ada pendapatan lain-lain. Kalau nggak ada ini mereka masih rugi. Ini juga sama, mereka sebenarnya masih rugi. Jadi mereka tidak bagi dividen. Secara valuasi di 85 dengan PE ratio segini dan PVBR 0,38, sebenarnya valuasi mereka murah. Tapi kalau misalnya kinerja operasional mereka yang utama bisnisnya masih jelek, ya mereka akan masuk kategori wajar. Kalau masih kinerjanya itu kayak mereka nggak jelas gitu ya, apa mereka mau ekspansi di cost atau mereka mau main di obligasi atau saham, itu kan makin nggak jelas kan, ya ini 85 jadinya wajar. Oke ya, ini masih belum ada kejelasan mereka mau kemana. Kita lihat presentasinya mereka ya, atau public expose atau paparan publik. Kita lihat apa yang mereka presentasikan. Mereka presentasinya di tahun di 14 Juli 2022. Kita lihat apa yang mereka mau investasikan, apa yang mau mereka presentasikan ya. Perkenalan, mereka IPO di 2020, bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan real estate, penyedia kamar kos, service apartemen. Ini 5 anak usaha mereka. Nah, ini nama-nama direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu ya di Google apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak. Takutnya ada sesuatu yang berbahaya. Nah, ini tempat kosnya mereka ya, di Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat. Cempaka, Puri Cempaka, Cempaka Putih ya, Jakarta Pusat. Dimension Senopati, ada 3 ya, baru ada 3 tempat. Lalu ini ada di Dimension Setiabudi 4. Hanya 4 aja ya. Ya 4 aja. Ini 5 nih. Cahaya Kota, Jakarta Pusat 5. Hang Tua 6. Gunawan 7. Udah 7 ya berarti ya. Oke, itu aja. Action Plan, Dimension Senopati. Oke. Renovasi area parkir gitu aja sih. Area outdoor seating baru tahun 2022. Renovasi restoran. Oh, ini renovasi parkirnya. Ini renovasi restoran. Instalasi kitchen ya. Exterior design. Mereka mau bangun atau ini ya, bangun kali ya. Ini pembangunan sih, bukan renovasi. Tetap optimis untuk menyediakan hunian. Oke. Itu aja sih presentasi mereka, kayaknya nggak jelas gitu ya. Mungkin kalau live
mereka jelaskan mungkin lebih detail dan lebih jelas, tapi kalau kita lihat file presentasi mereka, kita bacanya jadi nggak jelas ya. Ya mungkin harus hadir secara live ya. Oke, gitu aja sih informasinya mereka. Kita lihat sesi tanya jawabnya aja ya. Nah, ini ada yang nanyain aset lancar berupa cash dari investasi yang diperoleh sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan capex. Bagaimana strategi Indo untuk menggunakan dana secara efisien? Strategi Indo yang saat ini yang nganggur ya dananya diinvestasikan ke pasar modal dengan investasi saham chips maupun surat-surat berharga. Maksudnya blue chip kali ya. Harga saham Royal Indo saat ini sangat murah jika dibandingkan dengan aset-aset perusahaan. Kenapa tidak di buyback saham? Harga murah memang betul tak? Kenapa kita tidak melakukan buyback sampai saat ini sedang dipertimbangkan? Ini pertanyaan yang nomor 2 sebenarnya nggak benar. Lakukan buyback. Lebih baik mereka tetap pertahankan uang cash mereka untuk ekspansi. Itu yang paling benar. Kenapa? Karena pendapatan mereka masih kecil. Kecuali pendapatan mereka 100 miliar, laba bersih mereka puluhan M. Nah, terus kondisi uang cash ada ratusan miliar, baru mereka buyback. Kalau mereka buyback, mereka ekspansi gimana? Nggak bisa dong. Nah, ini salah satu yang kadang-kadang teori lebih, apa namanya, teori lebih tinggi dibanding akal sehat lah ya. Ini sebenarnya jangan buyback. Yang paling benar mereka ekspansi. Ekspansi tempat kos lebih banyak. Tujuannya agar pendapatan mereka lebih besar. Minimal 100 M lah gitu kan. Minimal 100 M terus pendapatan minimal 50. Laba brutonya, laba bruto minimal 50 M. Nah, itu yang harus mereka fokuskan. Besarin dulu pendapatannya. Setelah pendapatannya besar, aset lancarnya banyak banget, uang cashnya banyak banget, baru buyback. Buyback keputusan terakhir setelah pendapatan mereka besar. Nah, ini kan kalau ngomong kayak begini kan mereka berarti pikirnya aset besar berarti harus buyback. Itu kayak semacam teori wajib yang investor-investor pemula haruskan gitu kan. Jadi jangan. Kita harus tetap pakai akal sehat. Buyback itu keputusan yang jelek ya. Mereka harus gedein omset mereka dulu minimal 100 M. Itu targetnya mereka. Berapa perkiraan realisasi komposisi laba bersih dari perusahaan kos dibandingkan dengan segmen investasi? Nah, ini langsung di ini ya. Angka persis bisa lihat di laporan keuangan. Oke ya. Oke, lanjut. Setelah semua kos-kosan selesai, berapa revenue yang mesti didapatkan? Kalau kos-kosan sekarang yang sedang dibangun di Setiabudi itu 126 kamar, kita targetkan rata-rata per kamar sekitar 3 juta dengan okupansi 90%. Jadi revenue-nya kira-kira 4 miliar. Wah, ini kecil sih sebenarnya. Berarti mereka harus bangun banyak tempat kos. Dimension Senopati bisa kita dapatkan dari pendapatan sewa sekitar 1 M. Oke ya, jadi mereka harus banyak bangun tempat kos ini. Mohon diinformasikan untuk tingkat okupansi di masing-masing harga sewa di rumah kos. Oh ya, ada 7 ya, lumayan banyak. Ini okupansinya 80 sampai 85, harga sewa 2 juta, 80. Kira-kira sekitar 80% ya okupansinya, per kamarnya sekitar 2 sampai 4 juta. Oke. Berapa perkiraan untuk realisasi laba bersih? Untuk dana cadangan 90% untuk investasi. Oke, 10% untuk cadangan, 90% untuk investasi. Nah, mereka sebenarnya pengen bikin tempat kos apa perusahaan investasi? Apa sebenarnya visi misi perusahaan? Seberapa besar bisnis kos-kosan ini akan dikembangkan perusahaan? Berapa budget kamar dan okupansi rate dalam 5 tahun ke depan? Oke, ini visi misi mah enggak ini ya. Mereka mungkin kepalanya pengen mengambil keuntungan dari pasar saham, tapi mulutnya ngomongnya menyediakan budget in the cost. Jadi ini aku nggak terlalu lihat. Untuk pengaturan kamar, apakah ada kos-kosan yang khusus laki-laki dan perempuan? Bagaimana cara perusahaan mengatasi terjadinya hamil? Ini ya. Ini banyak lucu-lucu ya investor Indonesia ya. Untuk hal ini perusahaan tidak terlalu memikirkan hal penting yang mereka tinggal aman dan melakukan kewajiban mereka terhadap perusahaan. Ya, ini lucu-lucu banget nih investor dari INDO ya. Ya udah gitu aja sih informasi mereka.
Tapi kalau dilihat dari gelagat mereka, lihat ya, 90% untuk investasi ini mereka kayaknya sepertinya memang mereka IPO untuk masuk ke pasar saham. Jadi mereka mendapatkan ratusan miliar itu mereka gunakan untuk investasi. Kelihatannya ya dari awal ya. Sementara itu untuk mereka realisasi tempat kos sepertinya kurang kelihatan. Oke, jadi eh, apa sih jauh dari rencana awal mereka ya, yang mereka bilang 50% untuk in the cost, 50% untuk in the cost lainnya, tapi nggak kelihatan. Oke ya, untuk historical harga saham mereka ini, mereka pernah di harga pembukaannya itu di harga 187, sekarang turun ke 85. Ya karena kinerja, sebenarnya omset mereka naik, cuman karena mereka mungkin kurang jelas kali ya perusahaannya apa, mau ngapain, mau kemana, apakah mereka mau bisnis cost atau bisnis investasi, kita nggak tahu, nggak jelas banget. Karena ucapan mereka sama tindakan mereka berlawanan ya. Akhirnya harga saham mereka nggak kemana-mana. Semakin ucapan dan tindakan mereka berlainan, ini harga saham akan makin jatuh. Oke ya, ini harga 1 tahunnya udah berapa ya? Ya ini naik turun nih. Ini masih belum jelas mau kemana ya. Berita paling baru pun 3 tahun yang lalu ya, mereka jarang publikasi. Di kontan.co.id mereka jarang. Jadi langsung aja masuk kesimpulan prospek. Bagaimana? Tidak jelas ya. Karena uang dari IPO lebih banyak masuk ke obligasi, saham, dan mata uang asing. Nah ini nggak jelas. Cost nggak jelas. Mungkin mereka ya mungkin positifnya mungkin ya. Positifnya pikiran positif kita ya. Pikiran positifku lah, mungkin positifnya harus selesai satu-satu ya. Satu-satu kan. Jadi nggak bisa uh, langsung apa sih mereka bikin banyak tempat kos, nggak bisa, mungkin ada keterbatasan manusia mungkin ya. Jadi kan tadi kita lihat mereka ada satu tempat kos yang sedang dibangun ya. Ya ini update tahun 2022 sedang pembangunan di Mansion Setiabudi. Jadi mereka selesaikan ini dulu baru mereka fokus ke tempat lain. Jadi semoga seperti itu. Jadi mereka nggak main di obligasi, saham, dan mata uang asing. Cara keuangan ini mereka aman banget ya. Tadi kita udah lihat sendiri aset lancar mereka itu ada 600 miliar. Aman sekali ya. Aman sekali. Mungkin harus tambahin sangat aman sekali. Sangat aman sekali. Karena ada uang nganggur 600 miliar. Pertumbuhan ini nggak jelas ya, tidak jelas. Valuasi murah. Tapi kalau kinerja masih tidak jelas, menjadi wajar. Dividen belum pernah bagi ya. Nah, investasi untuk jangka panjang, tidak lah ya. Tidak, karena uang cash itu nggak tahu mereka mau diapakan ya. Karena aset lancarnya tidak jelas digunakan untuk apa. Untuk jangka pendek juga tidak. Sama ya alasannya. Alasannya sama. Oke, gitu aja. Untuk saat ini ya, bagi kalian yang ingin masuk saham Indo, mungkin kelihatan murah dan asetnya cukup banyak, tapi sebenarnya operasional bisnis mereka ya, secara operasi ya, tunggu ya. Secara operasional masih rugi. Masih rugi. Kelihatan laba karena
ada selisih kurs dan hasil investasi. Udah gitu aja. Secara operasional bisnisnya mereka masih rugi. Jadi makanya aku bilang, untuk jangka panjang tidak, jangka pendek tidak. Hindari saham ini sampai mereka jelas. Boleh masuk jika perusahaan sudah jelas mau bisnis apa. Dan ini harus dibuktikan dengan ekspansi dan ekspansi mau kemana, apakah ekspansi cost. Kalau mereka klaimnya perusahaan cost ya berarti ekspansi tempat cost. Kadang mereka klaimnya bisnis tempat cost. Oke, itu aja. Jangka panjang, jangka pendek tidak untuk perusahaan ini ya, saham Indo. Dan sekali lagi penutup, selalu ingat untuk taking profit jika sudah capai target, mau jangka pendek, mau jangka panjang. Ini berlaku untuk semua saham ya. Kebanyakan orang rugi di saham karena mereka lupa untuk taking profit pada saat mencapai target. Gitu aja sih paling ya. Oke, sampai kalau misalnya ada kesalahan, kalian boleh koreksi. Kalau misalnya ada informasi yang kurang, kalian boleh tambahkan ya di kolom komentar. Jadi kalau mau request saham lainnya juga boleh tambah juga di kolom komentar, tulis aja. Mau request saham, mau koreksi, mau tambahkan informasi, tulis aja di kolom komentar. Oke deh, gitu aja sih untuk saham Indo. Jangka panjang tidak, jangka pendek tidak. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.